Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih Bismillahirrahmanirrahim Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ila akhir al-ayah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula para pendengar Radio Yasmaja Kota Pekalongan, Batang, Comal dan sekitarnya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih duduk i'tikaf mendengarkan majlis ilm yang insyaAllah pengajian ini akan membawakan keberkahan kita sebagai syahadah, syahid, persaksian kita di dunia dan di akhirat bahwasannya kita termasuk orang-orang yang melaksanakan perjalanan yang telah dikatakan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allah tariqan ilal jannah, wa fi riwayah man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalahu Allah tariqan ilal jannah. Di dalam riwayat lagi, man salaka tariqan yatlubu fiha ilman sahalahu Allah tariqan ilal jannah. Banyak riwayat-riwayat yang menyampaikan tentang orang yang menuntut ilmu. Ternyata Rasulullah menyampaikan bahwasannya orang yang menuntut ilmu, yang belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dimudahkan orang tersebut menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang selalu dekat dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, setiap saat selalu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih-lebih lagi bahwasannya orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu lebih afdal daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah, ini amalan yang dimana orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan berkat ilmu tersebut, kemudian bahkan menjadi lebih afdal daripada ibadah. Dari mana? Kok bisa dikatakan lebih afdal daripada ahli ibadah? Naam, orang yang ahli ibadah, orang yang selalu ibadah, kalau tanpa didasari dengan ilmu, dia mendapatkan kebajikan. Tetapi kalau dia beribadah dengan menggunakan ilmu, dengan ilmunya, dengan aturannya, tata caranya, dengan mengikuti sunnahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini lebih afdal daripada 1000 orang ahli ibadah. Subhanallah. Ternyata ini bukan saya yang mengatakan, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di minggu yang lalu kita telah menerangkan hafidhu ala salawat, jagalah salat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjaga salat 5 waktu. Al-khams bi'adaiha fi awqatiha, yaitu dengan menjalankan sesuai dengan waktu-waktunya. Subuh dengan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kemudian di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengikat bayanul khas ba'dal am. Al-khas ba'dal am, yaitu al-khas apa? Salatul wusta, hafidhu ala salawat. Ini am, salat 5 waktu. Kemudian dikhususkan menerangkan tentang al-wusta, salat yang berada di tengah-tengah waktu. Para ulama mengatakan salat tersebut adalah salat yang ada di tengah-tengah waktu. Di tengah-tengah waktu ada yang mengatakan salat duhur katanya, karena di waktunya ada di tengah-tengah. Sebagian asbab daripada wurudul hadis mengatakan hal tersebut. Kemudian para ulama mengatakan lagi tidak, tetapi salat yang di tengah-tengah itu adalah salatul asar. Karena salatul asar ini salat yang berada di tengah-tengah waktu, subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Ini adalah pertengahan waktu. Ada lagi para ulama yang mengatakan bahwasannya salatul subuh. Nah, sebagian para ulama kekuatan mengatakan salatul asar, karena salat asar banyak orang-orang yang sudah hampir lalai dengan salat asar tersebut, dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya, sehingga waktu asar tersebut mereka terbengkalai. Banyak orang-orang yang ketinggalan salat asar. Contohnya, orang-orang yang bekerja, dia bekerja pagi, kemudian pulang dari kantor,
itu lagi sibuk-sibuknya perjalanan, macet-macetnya kapan? Waktu asar. Orang semua buru-buru mau pulang, sampai di rumah itu di waktu asar biasanya. Makanya di Jakarta ada genap ganjil, itu dimulai sejak jam berapa? Dimulai dari jam 4 sore ba'dal asar sampai jam 10 malam. Itu waktu apa? Waktu ganjil dan genap untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Ini terkadang orang-orang seperti ini suka lupa dengan pelaksanaan yang namanya sholatul asar. Makanya di sini Rasulullah sudah memberikan gambaran sejak 1400 tahun yang lalu tentang gambaran sholatul asar, dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung menasihati kita di dalam sholatul wusta tersebut adalah sholatul asar. Taib. Hiya al-asr. Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan zuhur. Sudah kita terangkan hal-hal tersebut. Itu yang mengatakan asar. Ada yang mengatakan subuh. Ada apa alasannya? Kok mereka mengatakan sholatul subuh? Karena sholat subuh adalah waktu yang enak untuk tidur, waktunya istirahat, waktunya paling nikmat untuk tidur. Kemudian dibanguni untuk pelaksanaan sholat subuh, apalagi di tempat-tempat yang dingin. Di tempat-tempat yang dingin, sampai-sampai Rasulullah mengatakan isbaghul wudu 'alal makarih, sempurnakanlah wudu di tempat yang Anda tidak suka. Tempat-tempat yang tidak disukai yaitu tempat-tempat dingin. Orang di tempat dingin, semalam saya baru pulang dari Dieng. Ternyata di Dieng itu dinginnya subhanallah. Dingin. Itu kita sholat tahajud dan gak ada air panas, itu dinginnya bukan main. Saya bilang subhanallah. Ini orang-orang kuat ya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ternyata pahalanya mereka double. Karena apa? Melaksanakan, menyempurnakan wudu, yaitu di tempat yang dingin. Tempat orang-orang yang banyak tidak suka dengan tempat-tempat tersebut. Mungkin kalau tempatnya suka, tapi kalau sudah disuruh wudu, nah, apalagi tahajud, apalagi salat subuh, ini dia. Ternyata itulah gambaran baginda besar Muhammad SAW memberikan gambaran isbaghul wudu 'alal makari. Terlebih-lebih lagi untuk menjalankan salatnya, salat subuh, apalagi menjalankan salat subuh berjamaah. Nah, ini waktu-waktu seperti ini sudah dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada yang mengatakan begitu salat asar ataupun salat subuh, ada yang mengatakan salat zuhur. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan salatul asar karena ada di tengah-tengah waktu. Taib. Au ghairiha aqwalun wa afradaha bidzikri li fadliha wa qumu lillahi fi shalah qanitin. Qila muta'ina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu qanutin fil Qur'an fahuwa ta'ah. Rawahul Imam Ahmad wa ghairuhu. Wa qila sakitin li hadits Zaid bin Arqam kunna natakallamu bis salah hatta nazalat fa amarna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Rawahu Syaikhan. Sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Imam Al-Bukhari, di sini dikatakan wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah salat dengan ketaatan. Sebagian para ulama mengatakan muti'in, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan salat dengan ketaatan. Sebagian para ulama mengatakan makna qanitin di sini adalah sakitin, diam. Ada apa? Kok salat disuruh diam? Naam. Dulu salat pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pelaksanaan ibadah salat itu kami ketika salat berbicara. Jadi ketika salat bisa berbicara. Boleh ngobrol. Berbicara sama yang di sebelahnya. Ketika mereka itu awal nuzul salat, awal pertama kali diperintahkan salat. Tetapi akhirnya di sini perintah dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna natakallamu bis shalah hatta nazalat fa amarna bis sukut, sampai turun ayat suci Al-Qur'an, perintah dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diam di dalam pelaksanaan salat. Jadi makna qanitin di sini bisa dikatakan muti'in, taat, dan yang paling terkuat adalah dengan kalimat sakitin, yaitu dengan diam pelaksanaan di dalam salat tersebut. Fa in khiftum min aduwin aw sailin aw sabu'in farijalan
jam'ur rajil, aw musyatin sallu aw rukbana, jam'ur raqib, aw kaifa amkana mustaqbilil qibla aw ghairiha, yumi birruku was sujud. Nah, kemudian apabila kalian takut, perhatikan. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fa in khiftum, apabila kalian takut di dalam pelaksanaan ibadah salat. Dengan apa? Musuh umpamanya. Sampai Anda kalau ketakutan terhadap musuh, tetap salat tersebut wajib dikerjakan. Tidak ada orang yang mengatakan salat tidak wajib. Salat tidak wajib. Salat adalah wajib. Ditakutkan karena ada musuh, tetap menjalankan salat. Sampai-sampai ada sampai salatul khauf. Salat karena takut. Itu ada caranya bagaimana melaksanakan salat tersebut. Salatul khauf. Atau takut dengan banjir. Kalau antum di sini, walaupun bagaimanapun di sini orang-orang yang kena rob, yang kena banjir, tetap gak melaksanakan salat. Semua tetap menjalankan salat. Bahkan mereka masih tetap menjalankan salat berjamaah. Subhanallah. Ini orang-orang Pekalongan punya keimanan sangat tinggi sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian ataupun terjadi binatang. Ada binatang buas. Kalau di sini enak, sudah di Pekalongan kota besar, nggak ada binatang buas. Coba kalau Anda tinggalnya ada di padang pasir, kemudian di hutan. Nanti setelah hutan baru ketemu kampung. Kemudian setelah hutan ketemu kampung lagi. Yang ketemu apa? Ular. Kemudian harimau, buaya. Ini terjadi. Ini hal-hal tersebut walaupun ada binatang-binatang buas tetap diwajibkan yang namanya salat. Kemudian fa idza amintum minal khauf fadhkurullah sallu kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan apabila kalian sudah aman dari rasa ketakutan tersebut, fadhkurullah, suruh apa? Ingat kepada Allah, suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu, salatlah kalian. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kalaupun dalam keadaan takut, dalam keadaan banjir ataupun ada binatang atau virus seperti ini, maka tetap kewajiban salat tetap dijalankan sampai-sampai kalau Anda memang dalam keadaan sakit, tidak ada yang namanya sakit itu udurnya salat. Tetap kalaupun tidak bisa berdiri, salatnya duduk. Kalau tidak bisa duduk, salatnya tiduran. Kalau tidak bisa tiduran, telentang. Kalau tidak bisa telentang, hadapkan ke kiblat kakinya. Kalau nggak bisa juga, pakai gerakan tangan. Kalau nggak bisa juga, pakai gerakan mata. Pakai gerakan mata. Kalau mata nggak bisa juga di ruang ICU, pakai hati. Salatnya di dalam hati. Kalau nggak bisa juga, kabarin saya yang salati. Jadi subhanallah, yang namanya salat tidak ada isqatus salah, yaitu batalnya salat, maksudnya tidak wajibnya salat. Jadi salat tetap wajib. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima perkara salat tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima perkara salat tersebut dengan kejadian yang dikenal dengan munasabatul Isra wal Mi'raj, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril, kendaraan yang istimewa, sehingga dijemput, diantarkan untuk apa? Menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa diperintahkan sama Allah, Allah tinggal memerintahkan. Haji, Allah tinggal memerintahkan. Ibadah-ibadah lain perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya salat, perintah tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pembatas, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Langsung Allah mewahyukan langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan puasa, berbeda dengan haji, berbeda dengan zakat, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, itu melalui perantara malaikat Jibril dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang namanya salat
tanpa perantara, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qabla ta'limihi min faraidiha wa huquqiha. Wal kaf bima'na mithlu. Wa ma masdariyah ay mausulah. Dan salat juga diwajibkan bagi orang yang walaupun dia belum bisa belajar salat. Maksudnya, Ustadz, saya ini mau salat masih belum bisa. Enggak ada, wajib salat, ikutin imam. Ustadz, saya nggak ngerti bagaimana rukun-rukunnya salat, tetap wajib salat, ikuti sama imam. Nanti baru belajar. Ustadz, saya nggak hafal Al-Fatihah, wajib salat. Ustadz, saya nggak hafal doa-doanya, wajib salat. Ustadz, saya nggak tahu takbiratul ihram, ajarin Allahu Akbar sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Yang penting wajib salat. Ustadz, saya nggak hafal Al-Fatihah, ikutin sama imam, insya Allah ditanggung sama imam. Ustadz, saya nggak hafal doa, ikutin gerakan imam. Ustadz, saya kalau sendirian bagaimana? Sudah cukup Allahu Akbar, berdiri, ruku, sujud. Tidak. Tetap yang namanya salat, walaupun belum belajar salat. Makanya kalau ada orang-orang mu'alaf baru masuk Islam, Ustadz, apa yang saya harus lakukan? Salat. Ustadz, saya belum bisa salat, ikutin. Salat berjamaah di masjid. Ustadz, saya kalau di rumah, ya sudah, Allahu Akbar, habis takbiratul ihram, kemudian kalau memang nggak bisa baca Al-Fatihah terserah, nggak apa-apa. Kemudian apa? Ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, syahadatain, ajarkan. Yang penting salat subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ajarin itu aja. Jangan langsung diajarkan Al-Fatihah. Ini Al-Fatihahnya harus Bismillahirrahmanirrahim. Wajib baca Al-Fatihah. Kalau nggak pakai Al-Fatihah nggak sah salatnya. Wah lu, ini akhirat udah Pak, saya nggak jadi masuk Islam. Kok begini salatnya? Terlalu keras. Jadi kita ajarkan sedikit demi sedikit. Yang penting salat dulu sudah. Ikuti salat. Ustadz, saya belum bisa, ikuti aja sudah. Ustadz, saya belum bisa, nanti belajarnya urusan belajar nanti. Belajar, ikutin dulu. Ikuti terlebih dahulu. Ini innamaddinul yusr. Agama itu mudah. Jangan dipersulit, khususnya bagi orang-orang yang mu'alaf, yang sehingga banyak orang-orang mu'alaf mereka keluar jalur lagi, akhirnya murtad lagi karena apa? Lihat, wah ini ketat banget, oh ini nggak boleh, oh ini harus, oh ini begini, kasihan. Jadi perhatikan, yang paling terpenting adalah salat terlebih dahulu. Ajarkan yang pertama kali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis gitu ajarin apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa warahmatullahi wabarakatuh, cukup Assalamualaikum. Sah salatnya. Ustadz, saya nggak bisa bacaannya, ikutin imam. Ustadz, saya nggak tahu bacaannya, kalau sendiri bagaimana? Sudah gerakannya aja, yang penting takbiratul ihram sama salam. Nanti baru diajarkan pelan-pelan. Nah, itulah yang terpenting, yaitu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Nah, makanya di sini perkara salat tidak bisa ditinggalkan walaupun siapapun, walaupun bentuknya bagaimanapun. Nah, hati-hati kalau ada orang-orang yang mengatakan, Ustadz, sudah ngapain sih salat? Kan inna salata lidzikri, sesungguhnya salat dzikir, ingat. Jadi cukup dengan ingat sama Allah itu bagian dari salat. Ada gak yang begitu? Ada. Ini ajaran-ajaran apa? Kebatinan katanya. Jadi cukup dengan ingat sama Allah itu adalah bagian dari salat. Hati-hati yang seperti ini. Salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Itu dia pakai takbiratul ihram, ruku, sujud, itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi nanti ada yang mengatakan, udah salatnya bisa dijamak, subuh, zuhur sama asar, maghrib sama isya, cuma 3 waktu. Tidak bisa.
Salat 5 waktu, kecuali kalau memang Anda musafir, perjalanan, yaitu jamak takdim ataupun jamak takhir. Ini bagi orang yang musafir ataupun orang yang uzur. Ini bisa. Tetapi kalau tidak ada uzur, apalagi uzur syar'i, ini tidak ada tawar-penawar yang namanya salat. Tetap wajib pelaksanaan ibadah salat.